Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafatania dengan NIM 2184300 dari kelas 3D. Saya akan melanjutkan mereview buku Bicara Itu Ada Seninya bab 4 dan bab 5. Beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi long run for long run. Semua orang memiliki titik start yang sama. Suara yang enak didengar, suara seperti ini tidak berhubungan sama sekali dengan titian nada, baik parau ataupun bernada sangat tinggi. Jika suara itu memiliki daya tarik khusus, orang-orang dengan sendirinya mendengarkan ucapannya. 10 aturan komunikasi. 1. Kata-kata yang tidak bisa diucapkan di depan jangan dikatakan di belakang, gunjingan sangatlah buruk. 2. Memonopoli pembicaraan akan memperbanyak musuh, sedikit berbicara dan memperbanyak mendengar. 3. Semakin tinggi intonasi suara, makna dari ucapan akan semakin terdistorsi. 4. Berkata yang menenangkan hati bukan yang sekadar enak didengar. 5. Katakan yang ingin didengar lawan, bicara bukan yang ingin diutarakan. 6. Berbicara dengan sering memuji. 7. Berbicara hal-hal yang menyenangkan, bukan yang menyebalkan. 8. Jangan berkata dengan lidah, tetapi juga dengan mata dan ekspresi. 9. Sepatah kata yang kita ucapkan mungkin saja akan mengubah hidup seorang. 10. Jangan berbicara sembarangan dan bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah Anda ucapkan. Apa yang harus dilakukan untuk menghadirkan irama dalam berbicara? Ada 4 unsur yang diperlukan. 1. Volume. Suara yang terlalu kecil tidak akan berdampak apa-apa. Menyesuaikan volume suara dengan suasana dan konten omongan adalah kunci pertama untuk menciptakan irama. 2. Kecepatan. Umumnya kecepatan bicara yang pas ketika berhadapan dengan audiens adalah 100-300 kata per menit. Biasanya Anda akan berbicara lebih cepat saat mengungkapkan semangat, kegembiraan atau kemarahan, dan lebih lambat saat menunjukkan keterangan kesedihan atau merasa kehilangan. Untuk mengontrol kecepatan bicara, dapat mendengarkan rekaman suara sendiri dan memperbaikinya. 3. Intonasi. Mengubah intonasi suara setiap saat dapat meningkatkan konsentrasi audiens. Saat menekankan sesuatu, intonasi harus tinggi. 4. Kita dapat lebih menekankan makna ucapan atau tidak di depan kata atau kalimat. Jeda membuat makna ucapannya tersampaikan lebih. Pekerjaan besar pun tidak akan terwujud tanpa passion. Dalam buku Leadership, Promise for Your Work, pakar leadership dunia John C. Maxwell menyebutkan bahwa ada 21 kualitas yang diperlukan oleh seorang pemimpin, yaitu passion, kunci yang menentukan takdir. Ia menjelaskan lebih lanjut mengenai 4 ciri khas. 1. Langkah pertama menuju sukses. Orang yang punya passion memiliki mimpi mewujudkan hal besar. Sebuah hal yang besar tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya passion. 2. Menumbuhkan kemauan. Para atlet umumnya akan terus bertahan dalam keadaan yang melelahkan sekalipun. Jika menginginkan sesuatu dengan sepenuh hati, akan muncul tekad untuk memperolehnya. 3. Katakan ada seorang yang tidak memiliki talenta khusus, tidak mempunyai uang, dan tidak memiliki koneksi, dan suatu hari menjadi pebisnis sukses. Semangat memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada sifat terhadap seseorang. 4. Suara, lafal, gestur, dan konten. Semua memiliki peranan penting dalam berbicara. Namun, semangat adalah mantra terbaik untuk mewujudkan masa depan yang diimpikan. Bab 5. Suara yang bagus bukan bawaan dari lahir. Suara bergema menyokong isi gema suara yang menarik orang. Setengah udara, setengah suara. Cara bicara adalah suara yang memberi kesan baik, sangatlah penting untuk kegiatan bisnis. Instrumen terpenting dalam penjualan adalah suara salesman. Menurut para ortoponis, terapis berbicara, orang yang terlahir dengan suara enak didengar tidaklah lebih baik dari 5%. Meskipun demikian, sisanya dapat berubah suaranya menjadi lebih baik lewat latihan dengan rutin. Lakukan latihan seperti ini, suatu ketika suara akan berubah menjadi merdu. 1. Vokalisasi. Ada suara yang bisa dikeluarkan oleh para pendengar. Yang kedua, melenturkan organ artikulasi. Banyak orang yang berbicara dengan lafal yang tidak tepat akibat kebiasaan yang salah, dan untuk memperbaikinya harus dengan latihan menggerakkan organ artikulasi dengan benar. Orang yang pandai berbicara adalah yang berbicara dengan mudah dalam ucapannya. Ia tidak menggunakan istilah atau kata yang sulit. Orang yang pandai berbicara hanya kesulitan saat menulis karena ia berusaha mencari kata yang keren. Tingkat pemakaian kata asing menjadi tinggi. Tulisan yang disusun dari kata yang biasa dipakai atau contoh yang sering kita temui lebih cepat mengenai di hati. Omongan juga demikian, tidak ada yang perlu ditambah lagi jika sudah menggunakan kata sederhana. Menyentuh hati konsumen adalah keharusan bagi seorang pebisnis. Bukan sekadar menjadi pilihan, bidang penjualan sungguh luas. Ada produk, asuransi, mobil, dan tekniknya pun berbagai macam. Namun ingatlah bahwa hanya ada satu suara yang menarik bagi konsumen, suara yang mampu menyentuh perasaan. Baik pembawa acara ada boleh menjadi tokoh utama seorang diri, begitu pula saat program. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.